Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang fasilitas dalam rangka impor. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fasilitas dalam rangka impor? Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, yuk kita simak dasar hukumnya. Salah satu aspek dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan sektor industri. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Bentuk fasilitas kepabean secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas yang terkait dengan pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Fasilitas pelayanan kepabeanan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang, orang, maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di bidang impor. Dalam skema fasilitas pelayanan, kewajiban pembayaran bea masuk dan PDRI tetap wajib dilakukan. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan ada 5. Yang pertama, pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Yang kedua, fasilitas Forislek. Yang ketiga, pelayanan segera. Yang keempat, fasilitas jalur prioritas. Yang kelima, pemberitahuan pendahuluan. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pengaturan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah pembebasan atau keringanan bea masuk yang bersifat mutlak antara lain atas impor. Yang pertama ada pembebasan atau keringanan bea masuk yang bersifat relatif. Pembebasan atau keringanan bea masuk antara lain dapat diberikan atas impor. Yang pertama, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Yang ketiga, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin. Fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabean selanjutnya adalah keringanan bea masuk. Keringanan bea masuk diberikan dalam kondisi tertentu, seperti dalam upaya meningkatkan daya saing atau untuk mengatasi masalah pasokan bahan baku yang diperlukan bagi industri dalam negeri apabila barang impor tersebut tidak diekspor kembali dalam waktu yang telah ditetapkan, diwajibkan membayar bea masuk dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang ketiga, penangguhan bea masuk. Penangguhan bea masuk merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong ekspor dan kelancaran arus barang. Penangguhan adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Yang keempat, pengembalian bea masuk. Pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada penerima pembebasan atau keringanan bea masuk atau pihak pelaksana importasi seperti yang tercantum dalam keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk. Pengembalian bea masuk tersebut tidak termasuk pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, ditarik, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat penimbunan berikat. Bentuk insentif yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan tempat penimbunan berikat atau TPB berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak-pajak dalam rangka impor maupun pajak-pajak dalam negeri. Fasilitas TPB merupakan bentuk fasilitas yang bersifat institusional terhadap subjek pajak. Pengertiannya bahwa perlakuan insentif perpajakan melekat terhadap institusi atau subjek pajak tertentu
dan bukan terhadap objek pajaknya. Dibentuknya tempat penimbunan berikat antara lain bertujuan untuk yang pertama memberikan kemudahan dan fasilitas kepabean cukai dan perpajakan kepada pengusaha berupa penagihan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPNBM dan PPh pasal 22 impor. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan mengimpor, menyimpan, menimbun dan mengolah barang yang berasal dari luar daerah pabean. Yang ketiga, menjamin kelancaran arus barang dan kegiatan impor dan ekspor, meningkatkan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan pengembangan ekonomi nasional. Jenis-jenis tempat penimbunan berikat, yang pertama kawasan berikat, kedua gedung berikat, yang ketiga toko bebas bea, yang keempat tempat penyelenggaraan bea berikat.